Halo anak teknik, berhubung banyak permintaan di kolom komentar di video cara membaca jangka sorong dengan menggunakan milimeter. Di video ini maka saya akan menjelaskan cara membaca jangka sorong untuk satuan inci. Oke, yang pertama, sebelum kita menggunakan jangka sorong, selalu saya ingatkan ya, pastikan jangka sorong teman-teman itu dalam kondisi baik. Caranya, rapatkan yang rahang dalam ini, teman-teman ini rapatkan ya. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu sisi-sisi dalamnya ini, kemudian kita rapatkan, dan teman-teman bisa lihat nolnya ya, nol di skala nonius, apakah tepat ada di skala utama nolnya. Apabila kondisinya tepat garis lurus seperti ini, berarti bisa dipastikan kondisi jangka sorong ini masih baik ya teman-teman ya. Kemudian 10-nya juga dilihat nih, yang di skala nonius 10-nya apakah lurus dengan garis yang di skala utama. Jadi ini kondisinya dalam keadaan baik. Kemudian kita di sini akan membahas untuk satuan incinya. Nah, untuk yang satuan milinya sudah saya bahas di video yang sebelum-sebelumnya, dan teman-teman di situ berkomentar banyak yang meminta untuk satuan inci. Di sini saya beritahu terlebih dahulu, di belakang ini pasti ada satuan nih teman-teman. Nah, untuk di skala utama, untuk yang kondisi yang atas, ini area atas ini, sepanjang ini sampai ke sana itu satuan inci, untuk satuan inci. Kemudian yang di bawah nih, yang di bawah ini untuk satuan mili. Oke, pasti semua jangka sorong teman-teman ada tulisan tersebut ya. Oke, jadi kita lihat sekarang, kita perhatikan yang pertama itu adalah tingkat ketelitian di skala inci. Nih, di sini tingkat ketelitiannya adalah 0,001 in. Jadi untuk nilai satu stripnya di sini, satu garisnya di sini, itu nilainya 0,001. Teman-teman bisa lihat untuk yang milimeter, nih di sini milimeternya 0,02 mm. Jadi setiap garisnya ini, stripnya ini memiliki nilai 0,02. Kita kembali lagi yang inci. Maksud dari 0,01 ini, di skala nonius ini satu stripnya ini memiliki nilai 0,001. Jadi ini 0. Kemudian kita maju ke kanan, geser ke kanan, 0,001, geser lagi 0,002, kemudian 0,003, 0,004, 0,005 sampai seterusnya 0,010, 0,011, 0,015 sampai yang terakhir 0,025. Oke ya. Kemudian skala nonius sudah saya bahas. Selanjutnya saya bahas di skala utama. Di setiap skala utama untuk yang satuan inci, teman-teman bisa lihat 0 sampai 1 ini. Ini 1 incinya ada di sini. 1 inci, 2 inci, 3 inci dan seterusnya. Di setiap 1 inci, nah terbagi ada 10 bagian. Oke, kita lihat 0, jadi ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 0,9, berarti di sini baru 1 inci. Oke, di setiap 0,1 ini, nah ini nilainya 0,1 gitu ya. Di setiap ini ada 4 bagian. Di setiap 0,1 nya ini ada 4 bagian. Oke, sekarang di sini, nah 4 bagian ini bisa lihat ada 0,025, 0,05, 5 di sini maksudnya 50, 0,75, kemudian baru 0,1. Oke, agar cepat memahami, maka di sini saya memiliki uang koin ya untuk benda kerja, untuk kita coba ya. Nah, kita coba
Kita coba kita ukur. Yang pertama ini ada ini kita geser dulu. Yang pertama ini ada uang logam 50-an ya, 50 rupiah tahun 99 ya teman-teman ya. Kita ukur diameternya. Oke, di sini nilainya teman-teman bisa lihat yang ada di skala nonius, 0 yang ada di skala nonius ini posisinya ada di 0,775. Kemudian karena ini lebih ya, ada di area 0,075, dan kemudian kita cari yang di skala noniusnya ini yang paling lurus di garis 0,012 di sini ya teman-teman ya. Jadi cara ngitungnya 0,775 ditambah 0,012, jadi hasilnya 0,787 in. Oke ya, dipegang ya, 0,787 in. Nah, untuk memastikan kebenaran bacaan inci tersebut, teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Teman-teman bisa lihat satuan yang milimeter ini berada di angka 20 ya, ada di 20 mili tepat, 20 mili tepat. Kita pastikan yang di skala noniusnya angka 10 nya ini juga lurus, kemudian 0 nya ini juga lurus di skala utama di angka 20. Nah, kita pastikan caranya. Kita membutuhkan kalkulator. Oke, kita membutuhkan kalkulator. 0,787 dikali 25,4. 25,4 ini karena 1 innya itu, 1 incinya itu 25,4 mili ya teman-teman ya. Jadi hasilnya sama dengan ya, hasilnya 19,98, 20 mili ya. Karena ini memiliki tingkat ketelitian 0,02 di sini di satuan milinya, jadi ini hasil 19,98 ini kalau kita bulatkan 20 mili masuk ketelitian. Jadi benar ya teman-teman ya, untuk percobaan yang pertama benar. Koin 50 ini, 50 rupiah ini memiliki diameter 0,787 inci. Kemudian percobaan yang kedua teman-teman, ini saya taruh sini yang 50. Percobaan yang kedua kita menggunakan koin 100 rupiah nih, sama tahun 99. Oke ya, kondisinya ini saya carinya ini kondisi koinnya yang masih bagus ya teman-teman ya. Nih. Oke, kita cari diameternya. Oke, sudah. Kita lihat 0 yang ada di skala nonius ini berada di 0,9. Oke, karena dia belum nyampe 25. Nah, ini 25 nya di sini, jadi dia hanya 0,9. Kemudian kita cari garis yang paling lurus yang di skala nonius ini. Ini paling lurus dengan skala utama, garis di skala utama ini. Kita cari garis yang paling lurus. Di sini menunjukkan garis 0,006. Ingat teman-teman, di sini memiliki tingkat ketelitian 0,001. Setiap garis memiliki nilai 0,001. Ini 0,005, ini 0,006. Jadi cara menghitungnya 0,9 ditambah 0,006, hasilnya 0,906 inci. Kemudian caranya kita pastikan lagi teman-teman, di sini milinya ada di 23 mili pas ya, 23 mili pas. Kita ambil kalkulator. Kalkulatornya kita pastikan nih teman-teman. Jadi cara ngitungnya 0,905
dikali 25,4 mili sama dengan 23,01, karena ini masuk di ketelitian ini. Nih masuk di sini ya. Hasilnya tepat ya, 23 ya teman-teman ya. Oke, untuk percobaan kedua, untuk koin 100 rupiah ini memiliki diameter 0,906 in. Percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga saya memiliki koin 200 rupiah, kondisinya masih bagus, tahun 2008. Oke, kondisi koinnya masih bagus ya teman-teman ya. Memiliki diameter, nah kita baca dulu. Nah, kita lihat 0 skala nonius. 0 skala nonius ini berada di 0,9 0,975. Nih, karena di sini. Ini ingat 0,925, 0,950, 0,975. Oke, kemudian kita lihat garis yang ada di skala nonius ini. Nah, yang paling lurus ini di garis berapa? Ternyata di sini ada di garis yang angka 10. Jadi nilainya 0,010. Oke, 0,010. Cara menghitungnya 0,975 ditambah 0,010, jadi hasilnya 0,985. Sekarang kita cek, kita pastikan. Nah, kita pastikan cara ngeceknya nih teman-teman. Nah, di sini milinya ini ada di angka 25 mili ya, menunjukkan ada di 25 mili. Oke, di sini nolnya, 10-nya juga lurus ke atas di skala nonius ini. Nolnya juga lurus 25. Oke, kita hitung, kita cari tahu nih teman-teman apakah hasilnya itu tepat. Caranya itu 0,985 oke dikali 25,4 mili, karena 1 incinya itu nilainya 25,4 mili. Nih, kemudian kita sama dengan hasilnya 25,019, jadi benar ya teman-teman ya, 25,019 ini. Kita kembali lagi masuk di ketitian si jangka sorong sendiri untuk yang satuan milimeter nih. Oke, percobaan ketiga kita mendapatkan diameter si koin ini. Nah, diameter koin ini 0,985 in. Kemudian untuk percobaan terakhir teman-teman, nih percobaan terakhir ini koinnya rada besar ya, 500 rupiah, produksi tahun 2008. Oke, sekarang kita tes, kita ukur. Nah, sekarang kita bisa melihat 0 yang ada di skala nonius berada di 1,075. Oke, ini ya di sini ya teman-teman ya, 1,075. Kemudian kita lihat di sini yang di skala nonius garis mana yang paling lurus, dan ternyata kalau dilihat-lihat, nah yang paling lurus ini 0. Jadi cara menghitungnya 1,075 ditambah 0, dan hasilnya untuk diameter koin 500 ini 1,075 inci. Untuk memastikannya lagi teman-teman bisa dengan cara yang tadi, seperti tadi kita kalikan ya teman-teman ya. Di sini nilainya milinya itu 27, berapa ini? 27,3
1,075 dikali 25,4, hasilnya 27,3. tepat ya teman-teman ya. Nih hasilnya oke. Jadi hasil pembahasan untuk cara membaca sorong untuk satuan inci udah selesai. Ada 4 percobaan, koin 50, koin 100, koin 200, dan koin 500. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa dipahami teman-teman. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya.